ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab yang pertama yang merupakan materi awal dari rangkaian daurah atau kajian ilmiah kita membahas buku-buku akidah. Itu kita masih melanjutkan kitab Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah penting di dalam bertauhid. Pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan 12 pembahasan dari pendahuluan yang disebutkan oleh penulis Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Juga telah kita terangkan 2 kaidah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan membaca kaidah yang ketiga dan kaidah yang keempat. Kata beliau rahimahullah dalam kaidah yang ketiga, Al-Qa'idatul Tsaniyah atau Ats-Tsalitsah. Al-Qa'idah Ats-Tsalitsah, kaidah yang ketiga. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. Kata beliau rahimahullah, kaidah yang ketiga, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tampak di tengah-tengah orang-orang yang berbeda-beda dalam ibadah mereka. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau muncul diutus oleh Allah di kalangan manusia yang mereka itu beraneka ragam bentuk peribadatan mereka. Kata beliau, minhum may ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya'a was salihin. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang yang salih. Wa minhum may ya'budul ashjar wal ahjar. Dan di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Wa minhum may ya'budu asy-syamsa wal qamar. Serta di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua dan tidak membedakan antara mereka.
Tidak membedakan antara mereka. Iya. Ini kaidah yang ketiga. Beliau di kaidah yang ketiga ini ingin menjelaskan bahwa kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam peribadatan mereka beraneka ragam. Ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang salih, ada yang menyembah pepohonan, bebatuan, ada yang menyembah matahari dan bulan. Jadi ibadah mereka beraneka ragam. Tapi hukum yang diterapkan oleh Nabi kepada mereka cuma satu. Nabi memerangi mereka seluruhnya, tidak membedakan antara mereka. Menunjukkan bahwa kesyirikan itu walaupun bentuknya beraneka ragam, tapi ia kembali kepada satu hukum. Karena maknanya sama, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah merupakan syirkun akbar, syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Syirik akbar, siapa yang bersifat dengannya tidak dianggap sebagai seorang muslim. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum musyrikin, tidak membedakan antara seorang pun di antara mereka, walaupun peribadatannya beraneka ragam. Iya. Ini makna umum dari kaidah. Maksud Syekh rahimahullahu taala di sini, atau saya ingin simpulkan dari kaidah yang ketiga. Jadi kesimpulan dari kaidah yang ketiga bahwa memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Apakah dipalingkan ibadah itu kepada bebatuan, kepada pepohonan, kepada patung-patung, kepada berhala-berhala, atau diberikan kepada orang-orang salih, para nabi, para malaikat. Memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya cuma satu, syirik akbar. Syirik akbar. Ya. Karena mereka kaum musyrikin yang beraneka ragam ibadah ini sifatnya cuma disifatkan satu, sebagai kaum musyrikin, walaupun ibadah mereka bermacam-macam. Ya. Namun pokoknya semuanya memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya, tidak membedakan seorang pun di antara mereka. Apa dalilnya? Kata beliau, "Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Dan perangilah mereka. Perangilah mereka hingga tidak terjadi suatu fitnah apapun. Ya, fitnah di sini tafsirkan oleh beberapa ahli tafsir sebagai bentuk kesyirikan. Perangi mereka sampai tidak terjadi kesyirikan apapun. Walaupun asal kata fitnah itu di dalam bahasa dan secara istilah di penggunaan Al-Quran banyak penggunaannya. Kadang bermakna cobaan, kadang bermakna siksaan, kadang bermakna hal yang meragukan seseorang, dan kadang bermakna kesyirikan. Mana yang diinginkan dalam ayat di sini adalah kesyirikan. Perangilah mereka sampai tidak terjadi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama itu seluruhnya adalah milik Allah. Jadi ini akhir dari perintah Allah kepada Nabi memerangi kaum musyrikin. Hingga kapan diperangi? Hingga mereka tidak berbuat kesyirikan apapun,
hingga agama itu mereka jadikan seluruhnya hanya untuk Allah. Iya. Jadi ini perintah umum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibedakan keadaan kaum musyrikin, padahal bentuk-bentuk peribadatan mereka beraneka ragam. Jelas ya? Baik. Kaum musyrikin ya, di masa Nabi mempunyai ibadah yang beraneka ragam. Bersamaan dengan itu hukumnya sama, semuanya diperangi oleh Rasulullah. Perbuatan mereka semuanya dianggap sebagai syirik akbar. Setelah jelas kaidah ini dan beliau terangkan dalilnya, sekarang Syekh akan membawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa di kalangan kaum musyrikin ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah para malaikat, ada yang menyembah para nabi, orang-orang salih, ada yang menyembah kepada batuan, pepohonan dan seterusnya. Sekarang beliau akan menyebutkan dalil-dalilnya. Kata beliau, wa dalilus syamsi wal qamar qauluhu ta'ala, adapun dalil yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin ya, di antara kaum musyrikin ada yang menyembah matahari dan bulan adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman dari ayat-ayatnya, dari tanda-tanda kekuasaannya, malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian menyembah, janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kalian sujud kepada bulan. Ya. Tatkala disebutkan di dalam ayat larangan jangan sujud kepada matahari dan jangan sujud kepada bulan, menunjukkan bahwa di kalangan kaum musyrikin ada yang melakukan ini, ada yang bersujud kepada matahari dan bulan. Karena itu Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Tetapi bersujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan mereka, yang menciptakan matahari, bulan, malam dan siang. Kepadanya lah, kepada Allah yang menciptakannya lah kalian bersujud. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau memang benar kalian itu hanya beribadah kepadanya. Ya, maka ini dalil jelas sekali menunjukkan bahwa di kalangan kaum musyrikin ada yang menyembah kepada matahari dan bulan. Kemudian kata beliau, wa dalilul malaika qauluhu ta'ala. Adapun dalil bahwa sebagian kaum musyrikin ada yang menyembah malaikat, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Ya. Allah berfirman, dan tidak pula ia memerintah kalian an tattakhidul malaikah, kalian menjadikan para malaikat wan nabiyyin dan para nabi sebagai arbaban, sebagai rob-rob yang disembah. Iya. Jadi di sini tatkala diterangkan di dalam ayat, kalian tidak diperintah menjadikan para malaikat dan nabi sebagai yang disembah, ini menunjukkan bahwa di kalangan kaum musyrikin ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada para nabi, sehingga diingatkan kepada mereka bahwa kalian tidak diperintah untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Ini ayat ya, di surah Al-Imran disebutkan oleh Syekh. Ada ayat lain ya, juga menunjukkan bahwa antara kaum musyrikin ada yang menyembah malaikat. Ayatnya di surah Saba ayat 40 sampai 41. Allah berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikah ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka
anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinn. Allah berfirman, dan hari kiamat saat Allah mengumpulkan mereka semua, Allah berfirman kepada para malaikat, apakah orang-orang itu memang benar mereka beribadah kepada kalian? Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa bagian dari kaum musyrikin yang datang pada hari kiamat, ya, mereka mengaku bahwa beribadah kepada para malaikat. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, apakah benar, ya, bahwa mereka itu beribadah kepada kalian? Qalu, para malaikat menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim, engkau adalah wali kami, ya, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan mereka itu sebenarnya menyembah jin. Mereka menyembah jin. Ya, dan ini keberadaan banyak dari orang-orang yang berbuat kesyirikan, dari penyembah matahari, penyembah bulan, orang yang merasa menyembah malaikat, menyembah para nabi. Kadang mereka mendengarkan suara-suara, melihat keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban. Ya. Tapi sebenarnya mereka ditipu oleh jin. Jin yang melakukan seluruh hal tersebut. Iya. Dan ini keberadaan banyak dari orang-orang yang jatuh di dalam kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap amalannya baik. Ya. Mereka menganggap bahwa itu mendatangkan karamah atau yang semisal dengannya, tetapi hakikatnya mereka ditipu oleh jin. Ya. Jadi dari kandungan ayat ini menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah malaikat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala. Ya. Dan dalil bahwa di antara kaum musyrikin ada yang beribadah kepada para nabi, ya, ada yang beribadah kepada para nabi, adalah firman Allah Ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ya. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta linnas, adakah engkau mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, adakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah saya dan ibuku sebagai dua sesembahan selain dari Allah? Ya. Ini menunjukkan bahwa di antara mereka ada yang menyembah kepada Nabi Isa, ada yang menyembah kepada Maryam. Ya. Dan ayat yang sudah berlalu juga telah menjelaskan bahwa ada yang menyembah kepada para nabi. Ya. Maka Nabi Isa menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidaklah pantas bagiku mengatakan sesuatu yang bukan merupakan hak saya. In kuntu qultuhu faqad alimta, kalau memang saya mengatakan hal itu, tentunya engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, karena engkau mengetahui segala sesuatu yang ada pada diriku, sedangkan saya tidak mengetahui sesuatu yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ya. Ini dalil menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang memberikan ibadahnya kepada para nabi. Dan ingat ya, kalimat memberikan ibadah itu tidak harus dia bersujud di depannya. Nah, sebab ibadah itu
cakupannya luas. Ya, insyaallah taala kita akan terangkan lagi makna ibadah nanti di pembahasan salah satu usul. Ibadah itu adalah penamaan yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dari amalan yang zahir maupun batin. Itu namanya ibadah. Jadi kalau kita mendapatkan suatu perkara diterangkan di dalam Al-Quran maupun hadis bahwa itu adalah hal yang dicintai oleh Allah, hal diridhai oleh Allah, berarti itu adalah ibadah. Sekarang Allah memerintah kita untuk sholat. Kalau Allah perintah untuk melaksanakan sholat, berarti sholat ini dicintai dan diridhai oleh Allah atau tidak? Jawabannya dicintai, diridhai, karena itu diperintah. Kalau begitu sholat adalah apa? Ibadah. Iya. Demikian pula doa, dia adalah ibadah karena diperintah oleh Allah. Menunjukkan doa dicintai oleh Allah. Maka segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari amalan yang zahir, ya, apakah gerakan tubuh atau ucapan lisan, dan dari amalan yang batin, tawakal, rasa takut, rasa harapan, dan seterusnya, semuanya adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Karena itulah peribadatan kaum musyrikin kepada sesembahan-sesembahan mereka itu tidak terbatas mereka sujud di patungnya. Karena mereka meminta hajatnya, meminta doa, meminta kedekatan, meminta syafaat, ya, dan selainnya dari bentuk-bentuk peribadatan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa dalilus shalihin qauluhu ta'ala. Adapun dalil bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah orang-orang salih adalah firman Allah Ta'ala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiila ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatah wa yakhaafuna 'adzabah. Iya. Kata beliau rahimahullah, dan dalil bahwa kaum musyrikin ada yang menyembah orang-orang salih adalah firman Allah Ta'ala, ulaika alladziina yad'uun, mereka itulah orang-orang yang berdoa, ya, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari wasilah kepada Rabb mereka yang bisa mengantar mereka kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat? Wa yarjuna rahmatah, mereka mengharapkan rahmatnya. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut kepada siksaannya. Ya, ini ayat ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Penafsiran yang pertama, ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun terhadap orang yang menyembah Nabi Isa dan ibunya. Turun terhadap orang yang menyembah Uzair yang diibadahi oleh orang-orang Yahudi. Maka Allah mengabarkan bahwa Nabi Isa, ibunya, Uzair, semuanya adalah hamba-hamba Allah. Semuanya adalah hamba-hamba Allah yang salih. Dan mereka ini semua adalah manusia biasa. Orang-orang yang fakir kepada Allah, perlu kepada Allah. Mereka ini semuanya mencari jalan yang mendekatkan mereka kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmatnya, takut kepada siksaannya. Jadi ini penafsiran yang pertama. Ya. Karena di ayat sebelumnya diterangkannya di surah Al-Isra, di ayat sebelumnya, qul ud'ul ladzina za'antum min duni fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila. Katakanlah kepada mereka kaum musyrikin itu, ya, berdoalah kalian, beribadahlah kalian, ya, mintalah kepada siapa yang kalian sangka sebagai sembahan kalian selain dari Allah. Maka sembahan-sembahan kalian itu tidak akan memiliki kemampuan menyingkap bahaya yang menimpa kalian, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak bahaya itu.
Bahkan yang kalian sembah itu sebenarnya adalah orang yang salih, yang mereka sendiri hamba seperti kalian, perlu kepada kalian. Ya. Mereka itu semuanya berdoa mengharap wasilah kepada Rabb-nya, mencari jalan yang paling mendekatkannya kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmat dan takut kepada siksaannya. Jadi ini makna ayat. Karena itu ayat ini ada dua penafsiran. Tafsiran yang pertama, bahwa kaum musyrikin ini mereka beribadah kepada orang-orang salih. Ya. Dan dia mengatakan bahwa penafsiran yang kedua, dia mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sebagian kaum musyrikin yang mereka ini menyembah jin. Mereka menyembah apa? Mereka menyembah jin. Ya. Maka jin yang mereka sembah setelah itu masuk Islam, masuk ke dalam Islam, menjadi orang-orang yang salih. Sedangkan kaum musyrikin yang menyembahnya tidak mengetahui bahwa jin yang mereka sembah itu sudah masuk Islam. Maka Allah terangkan bahwa jin yang kalian sembah itu mereka juga adalah hamba-hamba yang salih, berdoa kepada Allah, mencari jalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Juga perlu mereka juga mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada siksaannya. Kalau begitu mereka semuanya sama seperti kalian, hamba manusia biasa, semuanya perlu kepada Allah, semuanya fakir kepada Allah. Jelas ya? Jadi ini makna ayat. Dan ayat ini secara global menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah orang-orang yang salih. Iya. Kemudian dalil berikutnya, kata beliau, wa dalilul asyjari wal ahjar. Dan dalil yang menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra. Tidakkah kalian melihat kepada Allah dan Al-Uzza serta Manah yang merupakan salah satu dari atau yang ketiga dari sembahan mereka. Ya. Sini Allah sebutkan tiga sesembahan kaum musyrikin. Tiga yang disembah oleh kaum musyrikin. Yang pertama adalah Al-Lat. Al-Lat ini ada yang mengatakan bahwa dia adalah sebuah batu besar yang berukir yang diibadahi oleh penduduk Taif. Ya. Dari mengatakan bahwa Al-Lat adalah seorang yang salih. Ya. Dia dulunya Yaluttu suwaifan, dari kata yalut, dia membuat suwaif tepung dicampur dengan korma diberi makan untuk jemaah haji. Jadi dia dulunya orang yang salih. Setelah ia meninggal, maka dibuatkan untuknya kubur, lalu kuburnya disembah. Kuburnya disembah oleh kaum musyrikin. Jelas ya? Ya. Maka ini Al-Lat sesembahan kaum musyrikin. Sesembahan kaum musyrikin. Wal Uzza, Al-Uzza, iya. Al-Uzza ini adalah sesembahan mereka, sebuah pohon. Ya, sebuah pohon yang diitari dengan pohon-pohon korma. Ya. Dan ini juga disembah oleh mereka. Ini sembahan yang kedua. Sembahan yang ketiga Manah. Dan Manah ini juga salah satu dari berhala yang mereka sembah. Salah satu berhala yang mereka sembah. Jadi sini Lat dan Manah dua-duanya batu, Al-Uzza dari pohon. Ya, jadi mereka ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah apa? Pepohonan. Dan kaum musyrikin dari kebiasaan mereka adalah ilhad, melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah. Ya, Al-Lat ini mereka ambil dari penamaan Al-Ilah. Jadi mereka anggap sebagai yang diibadahi. Al-Uzza mereka ambil dari nama Al-Aziz. Ya. Jelas ya? Al-Manah mereka ambil dari nama Al-Mannan. Ya.
Jadi mereka memalingkan Asmaul Husna, mereka palingkan untuk siapa? Berhala mereka. Maka siapa yang memalingkan dari nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya, maka pada mereka ada sifat dari sifat kaum musyrikin. Jelas ya? Jadi kesimpulan dari ayat, ya, Syekh di sini membawakannya, beliau ingin menjelaskan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang beribadah kepada bebatuan dan ada yang beribadah kepada pepohonan. Ini dalil dari ayat. Kemudian beliau membawakan dalil lain dari hadis. Kata beliau, wa hadithu Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu annahu qala. Dan hadis Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufur. Dan kami waktu itu baru saja masuk Islam. Waktu kekafiran masih dekat dari kami. Ya, maksudnya ini kejadian ketika Nabi telah menaklukkan Makkah. Ya. Maka berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Jadi penduduk Makkah, kebanyakan dari mereka baru masuk Islam. Ya. Kemudian terjadilah peristiwa Hunain. Para sahabat keluar ke Hunain, dan di Hunain ini, ketika mereka keluar di Hunain, para sahabat yang baru masuk Islam juga ikut menyertai. Ya. Karena itu Abu Waqid di sini berkata, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufur. Dan kami baru saja dekat dari kekufuran. Maksudnya kami baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan kaum musyrikin mereka memiliki sebuah pohon bidara. Mereka menggantung, mereka beriktikaf di pohon bidara mereka ini, dan mereka menggantung pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwar. Pohon ini disebut dengan nama dzatu anwar. Ya. Jelas ya? Jadi ini menunjukkan bahwa kaum musyrikin mempunyai sesembahan berupa pohon. Dan apa yang mereka lakukan di pohon ini bentuk dari ibadah, iktikaf padanya, ibadah. Mereka gantungkan pedang-pedangnya di situ, mengambil berkah. Ya, dan ini bentuk dari ibadah. Jelas ya? Dan itu bentuk dari kesyirikan. Ya. Dan ini banyak ditekuni oleh sebagian orang di masa ini, mengambil berkah-berkah. Ya. Bukan saja menggantung pedangnya, ya, bahkan lakukan hal-hal yang kadang lebih besar daripada itu. Jadi kaum musyrikin kadang iktikaf di pohon itu, ya, iktikaf, dia melakukan ibadah di situ, dia kurung dirinya untuk melakukan ibadah, dan kadang mereka menggantung pedang-pedangnya, ya, supaya berberkah untuk dibawa ke peperangan. Ya. Itu kebiasaan kaum musyrikin. Maka kata Abu Waqid, famararna bisidrah, kami pun melewati pohon itu. Faqulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwar kama lahum dzatu anwar. Buatkanlah untuk kami dzatu anwar sebagaimana mereka punya dzatu anwar. Ya. Jadi para sahabat yang baru masuk Islam ini masih ada kebiasaan dari kebiasaan masa jahiliyah yang melekat pada mereka. Ketika melalui pohon, kaum musyrikin ini spontan mereka berucap, ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon, jadikan untuk kami pohon seperti kaum musyrikin memiliki pohon seperti itu. Iya. Maka Nabi, ini Syekh tidak menyebutkan seluruh konteks hadisnya. Beliau katakan dalam hadis, ya, kelanjutan hadisnya, Nabi pun berkata, Allahu Akbar. Dalam sebuah riwayat beliau berkata, Subhanallah, Maha suci Allah. Innaha la sunan. Ya. Sesungguhnya itu adalah sunnah-sunnah
yang berjalan pada umat sebelum kalian. Kalian akan mengikuti mereka. Ya, akan mengikuti mereka. Jelas ya? Dan apa yang mereka ucapkan ini sama seperti ucapan kaum Nabi Musa. Ya. Kaum Nabi Musa baru saja mereka diselamatkan oleh Allah. Ya. Dari lautan. Mereka lepas dari kejaran Fir'aun. Mereka melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana laut itu dibelah menjadi jalan-jalan sehingga mereka lewat dan mereka menyaksikan Fir'aun ditenggelamkan. Begitu sampai di seberang, mereka diselamatkan. Mereka berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, ya, ij'al lana buatkan untuk kami ilah kama lahum alihah, sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Itu ucapan mereka. Buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajahilun. Sungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Sungguhnya mereka itu orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, ya, akan putus segala sesuatu dari mereka dan batil seluruh amalan mereka. Iya. Maka ini hadis terdapat di dalamnya sejumlah pelajaran. Pelajaran yang paling pertama yang merupakan sisi pendalilan penulis di sini, beliau ingin menjelaskan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang beribadah kepada pepohonan. Seperti kaum musyrikin di sini memiliki pohon bidari yang disebut dengan nama Datu Anwar. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita semua pentingnya seseorang itu memperdalam tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah. Apalagi kalau dia punya background atau punya masa lalu yang tidak baik, masa lalu yang dulunya ada bentuk kesyirikan padanya, maka masa lalunya ini kadang sudah menjadi kebiasaan pada dirinya yang mungkin spontan keluar tanpa dia sadari. Karena itulah seorang hamba sangat penting sekali untuk mengetahui, ya, bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah, dan ia mengetahui apa bentuk-bentuk kesyirikan supaya dia tidak terjatuh di dalamnya. Dan kejahilan akan tauhid, ketidakmengertian akan bentuk-bentuk kesyirikan, ini akan menyeret seseorang jatuh di dalamnya. Apalagi di masa ini, ya, bentuk-bentuk kesyirikan dianggap sebagai perkara yang lumrah, perkara yang biasa. Kadang seorang diajak padanya, dia tidak menyadari bahwa itu kesyirikan karena dianggap sebagai kebiasaan. Maka perlu seorang itu berbekal dengan ilmu syariat, ilmu tauhid yang menyebabkan dia kokoh di atas memurnikan ibadah kepada Allah, ya, dan dia terhindar dari segala bentuk kesyirikan. Selesai sudah di sini pemaparan kaidah yang ketiga. Jadi kesimpulan dari kaidah yang ketiga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus di tengah kaum, di tengah orang-orang musyrik. Yang kaum musyrikin ini ibadah mereka beraneka ragam. Bentuk-bentuk ibadah mereka beraneka ragam. Ya, ada yang menyembah matahari dan bulan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang-orang saleh, para nabi, ada yang menyembah bebatuan, pepohonan, ada yang menyembah jin dan selainnya. Maka siapa saja dari ahlu asyirk, dari orang yang berbuat kesyirikan di masa ini, seperti kadang kita saksikan ada orang yang berdoa, ya, kepada selain Allah. Dia berdoa misalnya meminta hajatnya kepada kiai-kiainya, kepada wali-walinya, kepada habib-habibnya. Ketika ditegur, itu kesyirikan. Jawabannya, subhanallah, kami tidak berbuat kesyirikan. Kaum musyrikin menyembah kepada patung. Kami tidak menyembah kepada patung. Ya. Kami tidak menyembah kepada patung. Kata mereka, kami sholat 5 waktu. Kami puasa di bulan Ramadan. Ya. Kami tidak menyembah kepada patung. Tapi perhatikan bahwa perbuatan mereka berdoa kepada orang-orang salih itu, ini sama saja dengan perbuatan kaum musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kaidah, ya, sangat menerangkan apa yang dimaksudkan dengan tauhid dan apa yang dimaksudkan dengan kesyirikan. Kemudian kaidah yang keempat, dan ini adalah kaidah yang terakhir di buku ini,
Dan kaidah yang keempat ini ya, mungkin dia bisa menjadi kesimpulan untuk kaidah-kaidah yang telah lalu. Ya. Syekh di sini menjelaskan pada kaidah yang keempat. Kata beliau rahimahullah, al-qaidatur rabi'ah. Kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. Kata beliau, kaidah yang keempat, sesungguhnya kaum musyrikin pada zaman kini, pada zaman sekarang ini, kesyirikannya lebih parah dari orang-orang musyrik terdahulu. Dari kesyirikan kaum musyrikin terdahulu. Ya. Ini kaidah yang beliau ingin tanamkan. Dari sisi mana Syekh menyimpulkan bahwa kesyirikan pada masa ini, pada masa beliau lebih parah daripada kesyirikan di masa Nabi? Kata beliau, "Li'anna al-awwalina yusyrikuna fir rakha'i wasyiddah." Karena kesyirikan orang-orang terdahulu di masa Nabi, kaum musyrikin di masa Nabi, kesyirikan mereka itu hanya fir rakha, hanya di waktu mereka lapang. Ya. Jadi waktu lapang, tidak ada bahaya, tidak ada musibah. Ya. Mereka berbuat kesyirikan. Tapi yukhlisuna fi syiddah. Akan tetapi di waktu ada musibah, ada petaka, ya, ada kesulitan, mereka pasti berdoa, beribadah hanya kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah. Ini kaum musyrikin di masa Nabi. Ya, adapun kaum musyrikin di masa kita, kata penulis, wa musyriku zamanina syirkuhum daim. Ya. Dan kaum musyrikin di masa kita, kesyirikan mereka adalah kesyirikan yang terus menerus, fi syiddati war raha, pada waktu lapang maupun waktu susah. Ini perbedaannya. Kalau kaum musyrikin di masa ini, syiriknya terus menerus, di masa lapang maupun di masa susah. Ya, bahkan di masa ini jarang kita dapatkan. Ya, ada yang datang ke kuburan, ya, karena hanya sekedar punya kelapangan saja. Tapi kebanyakannya datang karena mempunyai hajat, sedang ditimpa kesusahan, sedang ditimpa kepayahan. Ya, jelas ya? Apa dalilnya bahwa kaum musyrikin di masa Nabi, kalau di masa susah mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah? Oh, ini banyak sekali dalilnya dalam Al-Quran. Allah terangkan memang. Di antara dalilnya, penulis di sini menyebut satu ayat. Kata beliau, "Wa dalilu qauluhu ta'ala," dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Fa idza rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlishina lahud-din. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun." Apabila mereka kaum musyrikin itu, ya, naik di atas kapal, naik di atas perahu, ya, berjalan perahunya, tiba-tiba ada bahaya, ya, di tengah lautan ada badai. Apa yang mereka lakukan? Da'allaha, mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mereka ikhlaskan agama hanya kepada Allah. Ya. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Begitu mereka diselamatkan ke daratan, ya, begitu selamat, bahaya sudah berlalu, baru mereka ulangi kesyirikannya. Ini kaum musyrikin di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terangkan dalam ayat ini. Ada ayat yang lain juga menjelaskannya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di surah Yunus. Surah Yunus ayat 22 sampai 23. Allah berfirman, "Hatta idza kuntum fil fulki wajrayna bihim bi rihin thayyibah wa farihu biha ja'at farihun 'asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim
da'u Allah mukhlishina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya. Allah berfirman, hingga saat kalian berada di atas perahu, wajarayna bihim birihin thayyibah, dan perahu ini kami perjalankan membawa mereka dengan angin yang baik, angin yang indah. Ya, tenang mereka jalan. Wa farihu biha, dan mereka sudah bergembira sebab perahunya berjalan lancar. Tapi tiba-tiba ja'at farihun asif. Tiba-tiba datanglah angin badai yang sangat dahsyat. Ya. Wajahumul mauju min kulli makan, dan datang kepada mereka gelombang ombak dari segala penjuru. Ya. Wa dhannu annahum uhita bihim, dan mereka sudah menyangka mereka ini sudah tidak bisa keluar lagi dari musibah. Ya. Dari kesusahan yang menimpa. Apa yang dilakukan oleh mereka? Apakah mereka berdoa kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat? Ya. Atau kepada sembahan-sembahan lainnya? Tidak. Yang mereka lakukan adalah da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ini kaum musyrikin di masa lalu. Ya. Ikhlas mereka pada saat apa? Kena musibah. Mereka berkata, ya Allah, kalau Engkau menyelamatkan kami dari musibah ini, maka kami akan menjadi orang yang bersyukur. Ya. Tapi dasar kaum musyrikin, begitu diselamatkan, mereka pun melakukan kesewenang-wenangan di atas muka bumi tanpa hak. Kembali mengulangi kesyirikannya. Iya. Dan juga di surah Al-Isra ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura." Apabila kalian ditimpa oleh bahaya di tengah lautan, maka hilanglah segala yang kalian beribadah kepadanya kecuali hanya Allah. Ya, tegas di sini ya ayat. Kalau sudah lautan kena bahaya, sudah hilang semua yang mereka ibadahi. Ya, mereka lupa kepada seluruh yang mereka ibadahi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka tahu hanya Allah yang mampu menyingkap apa? Bahaya yang menimpa mereka. Ya. Karena Allah firman di ayat yang lain, "Amma yujibul mutarra idza da'ah." Siapakah yang mampu menjawab doa orang yang sangat keadaan genting? Ya. Ini semuanya dikenal oleh kaum musyrikin bahwa keadaan genting itu yang mampu menjawabnya hanyalah Allah. Karena itu di tengah lautan begitu tertimpa musibah, mereka mengikhlaskan doanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, lupa semua kesyirikan sesembahan mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan ini banyak sekali ya ayat-ayat yang seperti ini, masih ada beberapa ayat yang lain di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan ini menunjukkan benarnya kaidah yang disebut oleh Syekh rahimahullah, bahwa kaum musyrikin di masa ini kesyirikannya lebih parah. Kesyirikannya lebih dahsyat daripada kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi. Ya. Kalau ingin contoh, ya, kita banyak ya, mendapatkan contoh dan melihat ya, di sebagian tempat yang pernah terjadi tsunami, ya, pernah saya baca di berita, baru kemarin terjadi tsunami, besoknya sudah melempar sesajian ke laut. Ya. Ini kena musibah, bukannya berdoa kepada Allah, tapi berdoa melakukan ibadah bagaimana yang dilakukan kepada selain Allah. Ya. Beribadah kepada selain Allah. Ya. Mungkin kejadian yang belum lama, ya, ramai dibicarakan menyembelih sapi atau kerbau di Tugu sana. Ya, di kota kejadiannya. Ya. Ini menyembelih untuk selain Allah. Berbeda dengan kaum musyrikin di masa lalu. Jika terjadi musibah menimpa mereka, mereka pasti ibadahnya hanya kepada Allah. Kalau menyembelih pasti mereka sembelih hanya untuk Allah. Ini ya, sembelihan bukan untuk Allah. Jelas ya?
Dan ini kejadian berulang dan sangat banyak sekali. Ya. Di dalam sebuah buku, saya pernah baca sebuah buku dari salah seorang yang mengisahkan bagaimana dia mendapatkan hidayah, dan beliau berasal dari negeri Yaman. Ya. Dia menceritakan bahwa ia naik perahu dari Yaman menuju ke Jeddah. Ya. Maka di tengah jalan terjadi badai. Orang-orang yang berada di atas perahu, mereka berdoa kemana? Doanya ya Allah. Ya. Mereka berdoa, wahai Habib Fulan. Yang dipanggil apa? Habibnya. Ya. Yang satunya lagi wahai Habib Fulan. Semuanya menghadirkan nama Habibnya. Ya, kalau di Jawa ini mungkin masyhurnya mereka memanggil kiainya. Ya. Yang mereka anggap sebagai tokoh-tokoh keagamaan mereka. Ini Habibnya ada di negerinya dan sebagiannya sudah meninggal. Itu yang mereka panggil dan mereka tempati berdoa. Subhanallah. Jadi mereka ini lebih parah daripada kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang menceritakan kisah ini, bagaimana dia mendapat hidayah, dia waktu itu sudah mengenal bahwa ibadah hanya kepada Allah. Maka dia berdoa kepada Allah supaya diselamatkan. Dan ia menegur orang-orang itu. Ya. Dia berkata, wahai kalian ini keliru. Berdoa itu harusnya hanya kepada Allah. Malah orang-orang itu berkata, oh rupanya kamu yang menjadi biang keladi kenapa kita dapat musibah. Ada orang yang seperti ini di atas perahu. Ya, hampir saja ia dilempar oleh orang-orang itu ke laut. Ya, tapi alhamdulillah beliau diselamatkan oleh salah seorang dari awak kapal. Jelas ya? Dan ini adalah hal kalau ingin dikisahkan banyak sekali kisah-kisah yang kadang kita sendiri menyaksikannya, memperhatikannya. Kalau begitu kesyirikan, ya, kaum musyrikin di masa ini itu lebih parah dari kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi. Dan lebih parahnya salah satunya ini. Pada saat kena musibah atau kena kesulitan, mereka ibadahnya kepada kesyirikannya, kepada sembahannya, kepada selain Allah, itu di masa susah dan di masa lapang. Kalau kaum musyrikin di masa Nabi, hanya di masa lapang saja. Ya. Kalau kita ingin hitung semuanya, mungkin saya bisa katakan ada 5 sudut. Ya. Ada 5 perkara yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin di masa ini lebih parah daripada kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudut yang pertama ini yang diterangkan oleh Syekh. Yang diterangkan di dalam buku ini. Dan sudah diterangkan, dijelaskan dalilnya. Bahwa kaum musyrikin di masa Nabi, kalau mereka kena kesusahan, doanya hanya kepada Allah. Adapun musyrikin di masa ini tidak. Di masa susah, masa lapang, semuanya doanya kepada selain Allah. Mempersyirikatkan Allah di dalam doa bersama yang lainnya. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, ya, sudah kita singgung di kaidah yang pertama. Sisi yang kedua, bahwa kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mengerti makna la ilaha illallah. Mereka sangat paham apa makna la ilaha illallah. Jadi kalau dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, mereka paham apa maknanya. Bahwa la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena itu kaum musyrikin ketika disuruh ucapkan la ilaha illallah, mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang disembah cuma satu? Sungguhnya ini adalah suatu hal yang menakjubkan. Jadi mereka memahami la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Adapun kaum musyrikin di masa ini, kalau ditanya apa arti la ilaha illallah, ya, mereka hanya bilang la ilaha illallah tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Ya. Sudah kita terangkan ya, bahwa itu makna betul bagian dari kandungan la ilaha illallah. Tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Ya. Sebab kalau sekadar mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, kaum musyrikin di masa Nabi juga mengakuinya. Sebagaimana yang telah diterangkan di kaidah yang pertama. Jelas ya? Maka di sini nampak bahwa kaum musyrikin di masa ini, ya, keadaan mereka lebih parah daripada keadaan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi yang ketiga,
Sisi yang ketiga yang menunjukkan bahwa keadaan kaum musyrikin di masa ini lebih parah dari keadaan kaum musyrikin di masa Nabi. Kalau kaum musyrikin di masa Nabi, ibadah mereka kepada selain Allah. Tapi ibadah mereka kepada selain Allah pada hal-hal yang masuk akal. Ya, dalam artian hal-hal yang di kalangan manusia adalah hal yang dipandang. Mereka berdoa, beribadah kepada para nabi, beribadah kepada para malaikat, beribadah kepada orang-orang salih, beribadah kepada pewahawanan, kepada batuan. Kalau di masa ini, naudzubillah, ada yang beribadah kepada hewan ternak. Ada yang beribadah kepada kuburan ini bukan kuburan orang salih, tapi kuburan orang yang semasa hidupnya dikenal dengan kefajiran dan kekejian. Ya. Ada orang yang beribadah kepada orang yang tidak diketahui. Ya. Kepada orang yang tidak diketahui. Kalau tahu kisahnya kuburan Al-Badawi di Mesir sana, kuburan Al-Badawi, ya, ini kuburan, ya. Naudzubillah, kalau melihat sejarah siapa Al-Badawi? Ya. Orang akan bertanya, naudzubillah. Saya bersamaan dengan itu, dia termasuk kuburan yang paling banyak didatangi. Jelas ya? Demikian pula kita di Indonesia ini, kita semua memaklumi ya, bahwa kuburan-kuburan yang didatangi dan dilakukan peribadatan di negeri kita ini mungkin lebih banyak daripada di tempat-tempat lainnya. Ya, lebih banyak daripada di tempat-tempat lainnya. Maka ini menunjukkan bahwa keadaan kaum musyrikin di masa ini lebih parah daripada keadaan kaum musyrikin di masa Nabi. Ini sisi yang ketiga. Kemudian sisi yang keempat, kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka secara global mengakui tauhid rububiyah Allah, menetapkan rububiyah Allah. Adapun kaum musyrikin di masa ini, ya, sebagian dari mereka sampai kesyirikannya dalam tauhid rububiyah. Kesyirikannya dari tauhid rububiyah. Jelas ya? Kalau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka berdoa kepada orang-orang salih, kepada sesembahannya, itu dijadikan perantara saja. Dijadikan apa? Dijadikan perantara. Iya. Dijadikan perantara untuk menyambung kepada Allah. Sebab mereka tahu bahwa sembahan ini tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi kecelakaan. Hanya sebagai perantara disambung kepada Allah. Tapi kaum musyrikin di masa ini, mereka yakini walinya ini bisa menambah rezeki untuknya, ya, bisa memberinya untuknya anak, ya. Bahkan sebagian, ya. Dan ini bukan kisah yang diada-adakan, dia adalah hal yang tertulis di buku-buku. Sebagian dari orang-orang yang berbuat kesyirikan ini, ya, ada yang menyebutkan dari keistimewaan gurunya, dari karamah walinya, ya. Ada orang yang datang kepada walinya menangis, ya. Dia mengadukan bahwa anaknya meninggal. Ya, si wali berkata, kamu pulang, anakmu sudah kembali hidup. Ya. Coba bayangkan, dia bisa menghidupkan, ya. Mengaku bisa menghidupkan apa? Manusia. Dan ini tidak pernah terjadi di kalangan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi di kalangan sebagian kaum musyrikin di masa ini. Karena itu kesyirikan mereka lebih parah dari sisi yang keempat ini. Kemudian dari sisi yang kelima, kesyirikan kaum musyrikin di masa ini lebih parah dari syirikan kaum musyrikin di masa Nabi. Di masa Nabi, kaum musyrikin mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Tidak pernah dikenal ada di antara mereka yang mengingkari nama dan sifat Allah kecuali satu nama, yaitu nama Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman ini betul mereka mengingkari. Ya. Tapi di masa ini kesyirikan, ya, dari kaum musyrikin pengingkarannya bukan saja pada satu nama. Ada yang mengingkari seluruh nama dan sifat kecuali satu sifat saja. Ada yang mengingkari sebagian sifat. Ya. Ada yang menetapkan 7 sifat saja. Sifat yang lainnya tidak ditetapkan. Maka ini lebih parah daripada keadaan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menetapkan sifat-sifat tersebut. Maka ini 5 perkara, 5 pembahasan. Dari 5 pembahasan ini semuanya tampak dengan sangat jelas bahwa keadaan kaum musyrikin di masa ini itu lebih parah daripada keadaan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini 4 kaidah, ya, sangat indah sekali memberikan pencerahan kepada seorang hamba apa itu sebenarnya tauhid, apa yang dimaksud dengan kesyirikan, apa yang dimaksud dengan kesyirikan. Dengan ini kita selesai mengkaji buku yang pertama. Ya, di akhir risalahnya Syekh rahimahullah berkata, "Tamat wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam."
selesai risalah ini, semoga salawat Allah dicurahkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabatnya, dan semoga salam selalu dilimpahkan untuk beliau. Wallahu taala. Baik, selesai ya buku yang pertama, dan saya akan berpindah mengkaji buku yang kedua. Buku yang kedua yang menjadi materi kita pada kajian daurah ini, insyaallah taala, adalah kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama. Dan sebagaimana yang telah saya singgung pada pembukaan daurah, pembukaan kajian ilmiah ini, bahwa kitab Thalathatul Usul ini berisi penekanan 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Ya. Sebab dengan mengetahui 3 hal ini, itulah yang menjamin keselamatannya di dunia, menjamin keselamatannya di alam kubur, dan menjamin keselamatannya di mana? Di akhirat. Menjamin keselamatannya di akhirat. Kapan dia tidak mengenal 3 landasan utama ini, maka sungguh dia tergolong orang-orang yang akan merugi pada hari kiamat. 3 landasan utama. Yang pertama, seorang mengenal siapa Rabbnya. Ya. Dia harus mengenal siapa Allah. Ya. Harus mengenal siapa Allah. Siapa yang dia sembah. Ya. Bagaimana dia mengenali tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian bagaimana dia mengetahui ibadah kepada Allah. Ya. Ibadah kepada Allah. Kemudian jenis-jenis ibadah kepada Allah itu bagaimana? Dan dia harus mengetahui bahaya memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini beberapa pembahasan seputar mengenal Allah akan diterangkan oleh penulis. Pembahasan yang kedua, landasan utama yang kedua adalah mengenal agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia harus mengenal Islam itu apa? Jenjang-jenjang keislaman ada berapa? Ya, setiap jenjang itu apa rukun-rukunnya dan konsekuensinya. Ketika dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, apa arti syahadat itu? Apa konsekuensinya? Ya, ini akan diterangkan oleh penulis. Kemudian yang ketiga, landasan utama yang ketiga adalah dia mengenal siapa nabinya, mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nama beliau, ya, asal usul beliau, kapan beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, apa tugas beliau sebagai rasul, apa kewajiban kita sebagai umat terhadap Rasulullah, ya, kapan beliau berhijrah dan ketentuan seputar hijrah, ya, dan sejumlah pembahasan akan diterangkan oleh penulis rahimahullah taala di sini. Tapi kita di materi ini akan membaca buku yang didahului dengan beberapa pendahuluan sebelum masuk pada 3 landasan utama. Karena itu buku yang kita baca ini yang menjadi pegangan antum. Iya. Coba dibuka kitab Thalathatul Usul di halaman berapa? Di halaman 37. Ya, di halaman 37. Di awalnya tertulis apa? Ya. Ini buku disebut dengan nama Thalathatul Usul. Sebagian ulama kita membedakan antara al-usul as-salatha dan Thalathatul Usul. Ya. Kalau diartikan bahasa Indonesia semuanya artinya sama, 3 landasan utama. Di dalam bahasa Arab al-usul as-salatha, pokok-pokok yang 3. Kalau pokok-pokok yang 3 itu nanti langsung pembahasan mengenai siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Jelas ya? Dan ini akhir dari buku ini. Kalau kitab Thalathatul Usul sama isinya, tapi didahului dengan 3 risalah sebelumnya. Ada 3 risalah yang mendahuluinya. Ya, ada 3
tulisan yang mendahului buku tersebut. Ya, sebagai pendahuluan sebab memang sangat berkaitan dengan 3 landasan utama. Dan kita di kesempatan ini insyaallah taala akan membaca salah satu usulnya. 3 landasan utama disertai dengan 3 risalah, 3 pembahasan tulisan Syekh yang lainnya yang sangat penting untuk dikenal di sini. Maka ini yang berkaitan dengan keadaan buku ini. Ya, 3 risalah yang akan disebutkan. Risalah yang pertama, Syekh akan menjelaskan bahwa kita wajib mengetahui 4 perkara. Ya, mengetahui tentang ilmu, beramal dengan ilmu, mendakwakannya, dan bersabar di atasnya. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan 3 kewajiban yang lain yang diwajibkan bagi seorang hamba. 3 kewajiban yang wajib dia pelajari dan diamalkan. Ya, itu dia mengenal apa tujuan penciptanya di muka bumi. Ya, kemudian setelah itu dia mengenal bahwa dia ada kewajiban memurnikan ibadah kepada Allah. Kemudian dia juga mengenal bahwa ada kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 hal beliau jelaskan juga sebagai pendahuluan. Kemudian di risalah yang ketiga beliau terangkan tentang makna al-hanifiyah. Makna al-hanifiyah. Makna al-hanifiyah sudah kita singgung sebagiannya di kitab sebelumnya, di kitab Qawaidul Arba'ah, tapi di tulisan ini Syekh lebih menjelaskan yang lebih banyak tentang makna al-hanifiyah. Nah, setelah 3 risalah ini barulah masuk pembahasan bagaimana kita mengenal Allah. Kalau ditanya kepadamu siapa Rabbmu, maka jawablah Rabbku adalah Allah. Bagaimana engkau mengenal Allah? Ya, ini semua isi pembahasan dari mengenal Allah. Kemudian diterangkan bagaimana mengenal agama Islam, bagaimana mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Baik. Kita mulai membaca kitab salah satu usul. Dan insyaallah taala untuk materi berkaitan dengan masalah, kalau ada yang ada pertanyaan dari hadirin berkaitan dengan materi, kita khususkan tanya jawab nanti di waktu sore atau nanti di akhir sesi di waktu sore atau akhir sesi di malam hari insyaallah taala. Di situ tempat bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Kalau misalnya di pelajaran pagi ada pertanyaan atau ada masalah yang lewat, bisa ditulis dari pagi hari, mungkin di sore hari kita akan Kita akan menjelaskannya. Iya. Baik, saya akan mulai membaca di sini kitab salah satu usul. Kata beliau rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali beliau memulai dengan basmalah. Dan telah kita terangkan pada pertemuan kemarin, ya, bagaimana pentingnya memulai basmalah dan bagaimana disyariatkannya. Ya, memulai dengan basmalah tersebut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Kembali beliau memulai risalah ini dengan apa? Dengan doa. Ya. Nah itu telah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu bahwa dari manhaj, ya, dari metodologi penulis di dalam menyusun buku, beliau mengumpulkan antara menyampaikan ilmu dan mendoakan, menunjukkan rahmat beliau, kasih sayang beliau kepada siapa yang membaca bukunya. Karena itu beliau mendoakannya, mendoakan. Jadi beliau gabungkan antara pengajaran dan mendoakan. Ya. Dan ini dari hal yang menunjukkan baiknya niat beliau dan kedudukan beliau sebagai orang yang sangat menasihati umat. Dan sekali lagi, ya, seorang yang bertauhid harus sifat yang seperti ini tampak pada dirinya. Dia tatkala berbicara bukan karena ada masalah dengan orang lain, bukan karena ada ketersinggungan dengan orang lain, tapi dia berbicara karena memang ikhlas, ingin menasihati, ingin memberikan kebaikan yang terbaik untuk saudaranya. Sebagaimana dia cinta suatu kebaikan untuk dirinya, dia cinta juga kebaikan itu untuk saudaranya. Itu sifat seorang mukmin yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi.
tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Iya, itu sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Seorang yang bertauhid dan sempurna tauhidnya, ya, sempurna tauhidnya, maka ia cinta kebaikan dan tampak darinya rahmat kepada manusia. Tampak darinya rahmat kepada manusia. Kata Syekh rahimahullah, i'lam, ketahuilah. Ya, artinya ketahui. Hendaknya kalian mengilmui. Ini beliau ingatkan bahwa ini permasalahan tidak layak seorang jahil tidak mengerti tentangnya. Dan pembahasan yang akan beliau terangkan ini pembahasan dari pokok agama yang sepatutnya seorang hamba sangat memperhatikannya. Ia memasang seluruh panca inderanya untuk bisa memahami pembahasan tersebut. Karena itu beliau bangkitkan semangat dengan kata i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila, sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 pembahasan, 4 permasalahan. Iya. Sini beliau terangkan 4 kewajiban yang wajib untuk dipelajari, 4 hal yang wajib dipelajari. Ya. Perhatikan kata beliau, yajibu alaina, wajib atas kami. Kata wajib di sini bukan fardu kifayah, bukan wajib kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang gugur atas sebagian yang lainnya, tidak. Ini kewajiban atas setiap individu muslim dan muslimah. Kewajiban sifatnya wajib ain. Wajib ain. Wajib atas setiap muslim dan muslimah. Iya. Dia wajib mempelajari 4 masalah, 4 pokok agama yang akan diterangkan oleh Syekh di sini. Wajib dia mempelajarinya. Iya. Jelas ya? Dan ini berlaku untuk semuanya, laki-laki dan perempuan, anak kecil maupun orang besar, ya, tua maupun muda, semuanya wajib mempelajarinya. Jelas ya? Wajib mempelajari 4 masail, 4 pokok pembahasan. Al-ula, yang pertama, dari ilmu yang wajib dipelajari dari hal, ya, yang wajib dipelajari, kata beliau al-ilm. Dia wajib mempelajari ilmu. Dia wajib mempelajari ilmu. Dan ilmu itu definisinya adalah ma'rifatul huda bidalilihi. Ilmu itu definisinya adalah seorang mengenal petunjuk dengan dalil-dalilnya. Itu namanya ilmu. Jadi kalau dia mengenal petunjuk dengan dalil, itu baru ilmu namanya. Ya, tapi kalau ada petunjuk, tapi dia tidak tahu apa dalilnya, itu bukan ilmu namanya. Jelas ya? Karena itu di dalam pembahasan ini tidak halal seorang bertaklid, ya, tidak halal seorang ikut-ikutan. Ya, apalagi dalam pembahasan mengenal siapa Allah, siapa Nabi, dan siapa agamanya, ini tidak halal ikut-ikutan di dalamnya. Ya, kemarin saya sebutkan ya, kisah seorang yang kalau meninggal kemana dia di alam kubur. Dan ini diterangkan di dalam banyak hadis, di antaranya hadis Bara' bin Azib, hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Seorang mukmin kalau dia meninggal, maka datang malaikat mencabut ruhnya, cabut dengan hal yang membawa kebaikan untuknya, hal yang ringan baginya. Dibawakan untuknya kafan yang sangat harum. Yang malaikatnya berseri-seri wajahnya. Kemudian diangkatlah ruhnya, ketika dicabut ruhnya, dengan halus diangkat ruhnya ke langit. Begitu berada di langit pertama, penjaga langit bertanya, siapakah ruh yang baik ini, bau yang harum ini? Maka dikatakan ini adalah ruhnya fulan bin fulan. Dibukakanlah pintu langit pertama, kemudian naiklah ke langit kedua. Juga ditanya dengan pertanyaan yang sama. Dibuka pintu langit sampai dia naik ke Illiyin. Kemudian Allah firman kepadanya, kembalikanlah ruh hambaku ke jasadnya. Maka ruhnya pun dikembalikan dengan baik ke jasadnya. Iya. Begitu dia masuk ke jasadnya di dalam kubur, ya, menunjukkan bahwa ruh
punya keterkaitan dengan badan di dunia, dan ruh punya keterkaitan dengan badan di alam kubur, dan ruh nanti juga punya keterkaitan dengan badan di mana? Di akhirat. Ini 3 alam akan dilalui. Di alam kubur ruhnya dikembalikan masuk ke jasadnya. Ketika dia sudah duduk, maka ada 2 malaikat yang bertanya, Munkar dan Nakir. 2 malaikat disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, 2 malaikat aswadani azraqan. Ya. Hitam, hijau. Ada yang mengatakan mukanya hitam, badannya hijau. Ada yang mengatakan salah satunya hitam. Ada yang mengatakan sebagiannya hitam dan sebagiannya hijau. Yang jelas 2 malaikat Munkar dan Nakir. 2 malaikat ini bertanya 3 pertanyaan. Ya. Man rabbuka? Pertanyaan yang pertama, siapa Rabbmu? Maka si mukmin menjawab dengan lancarnya, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Kemudian malaikat bertanya, Ma dinuka? Apa agamamu? Maka dia pun menjawab, agamaku adalah Islam. Ya. Kemudian malaikat bertanya, Man hadzal ladzi ursila ilaika? Siapakah nabi ini yang diutus kepadamu? Maka ia pun menjawab bahwa nabi itu adalah Nabi Muhammad. Ya, ini kalau yang ditanya adalah umat Nabi Muhammad. Kalau umat yang lain selain umat Nabi Muhammad ditanya sesuai dengan nabinya masing-masing. Ya, maka malaikat pun berkata kepadanya, tidurlah kamu dengan tenang. Ya, dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Kemudian dibukakan celah dari sorga yang membawa kesejukan baginya. Lalu datanglah orang yang sangat indah rupanya, ya, sangat elok mukanya. Maka orang yang dikubur ini, mukmin ini bertanya, siapakah engkau, wahai orang yang indah rupanya dan elok mukanya? Kemudian orang itu menjawab, saya adalah amalan salihmu di dunia. Tidurlah engkau, saya akan menemanimu hingga hari kebangkitan. Ini keberadaan seorang mukmin. Tapi seorang yang fajir, ya, kebalikannya, dalam sebuah riwayat seorang yang kafir, dalam sebagian riwayat seorang munafik, dalam sebagian riwayat seorang yang fajir bergelimang dosa. Kalau dia meninggal, datang malaikat dengan wajah yang bengis, ya, tidak santun, ruhnya dicabut dengan sangat kerasnya, ya, dikafani dengan bau yang busuk. Ya. Karena itulah kadang ada yang keluar dan matanya terbelalak. Ketika ruhnya dibawa, begitu sampai ke langit, penjaga langit bertanya, siapakah ruh yang jelek ini, bau yang busuk ini? Maka dikatakan dia adalah fulan bin fulan. Maka diperintah dari atas langit, lemparkan ia kembali ke jasadnya. Ia pun dilemparkan hingga tersungkur masuk ke dalam jasadnya. Iya. Kemudian duduklah 2 malaikat bertanya 3 pertanyaan. Man rabbuka? Ia menjawab, ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia menjawab, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya ikut mengucapkannya. Perhatikan ya, ikut-ikutan tidak ada manfaatnya. Ya, ini orang ikut-ikutan. Mungkin sekarang kalau kita tanya siapa Rabbmu, siapa yang kamu sembah, apa agamamu, siapa nabimu, ya, semuanya akan menjawab. Mungkin dari TK sudah dijawab. Tapi apakah memberikan manfaat untuknya dikubur? Tidak. Yang memberi manfaat untuknya dikubur, siapa yang mengetahui 4 hal ini dengan dalilnya. Dia mengetahuinya dengan apa? Dengan dalilnya. Dan kata dengan dalilnya di sini, saya tidak mengharuskan seorang itu menghafal dalil, tidak. Sebab tidak semua orang bisa menghafal dalil. Tapi apa yang dia yakini, pernah dia dengarkan dalilnya, pernah dia pahami. Ya. Dan ini sudah cukup baginya, sudah cukup baginya. Karena itulah ilmu akidah, dia tidak cukup dibaca sekali, 2 kali dalam kehidupan. Dia adalah tugas di dalam umur ini. Ya, tugas dalam umur. Dan selalu kita ingat, selalu kita ulangi dan kita ulangi. Semakin seorang mengulanginya dan mengulanginya, maka ini akan semakin mengokohkan keyakinannya dan pasti pengaruhnya akan semakin indah di dunia, semakin membantunya di alam kubur dan pasti menyelamatkannya kelak di kemudian hari tatkala ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi yang pertama yang wajib diketahui adalah al-ilm. Dan ilmu itu mengenal petunjuk dengan dalilnya. Itu yang disebut dengan ilmu. Dia mengenal petunjuk dengan dalilnya. Dan Syekh di sini menjelaskan bahwa ilmu yang wajib dipelajari itu ada 3. Sebab ilmu itu ada yang sifatnya apa? Sifatnya wajib,
ain, ada yang sifatnya wajib kifayah, ya. Dan ada ilmu yang sifatnya sunnah. Ilmu yang sifatnya sunnah. Dan sini Syekh, karena ilmu ada yang wajib ain dan yang beliau inginkan adalah wajib ain, maka beliau terangkan ilmu apa yang beliau maksud. Karena itu kata beliau, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, jadi yang pertama yang wajib dia ketahui adalah dia mengenal ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah dia mengenal Allah. Iya, dia mengenal Allah. Bagaimana? Yang pertama dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepadanya. Ya, dia wajib mengenalnya. Ya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana diterangkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia wajib mengenal nama-nama dan sifatnya. Ya, nah itu kemarin saya isyaratkan ya bahwa mengenal nama dan sifat itu, ya, ini ilmu yang sangat mulia. Sebab siapa yang mengenal nama dan sifat-sifat Allah, mempelajarinya, dia kenal Asmaul Husna dan mengenal sifat-sifat Allah, dia adalah orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sangat mengagungkannya. Ya. Mengenal Allah ini salah satu kewajiban terbesar dalam agama. Jahil tentangnya, ya, jahil tentangnya, ini adalah hal yang sangat dicela. Karena itulah di dalam Al-Quran Allah mencela orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak pernah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ini Allah cela dengannya sejumlah dari manusia. Maka kita wajib mengenal Allah dengan sebenar-benar pengetahuan. Wajib kita mengagungkannya dengan sebenar-benar pengagungan. Ya. Dan ini pentingnya seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban yang kedua dari ilmu adalah ma'rifatu nabiyhi. Dia wajib mengilmui, mengenal siapa nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa beliau? Apa kedudukannya? Apa kewajibannya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap rasul yang diutus oleh Allah. Ya. Nah, maka dia wajib mengenalnya. Wajib mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, dari ilmu yang wajib diketahui, kata beliau wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Mengenal agama Islam dengan apa? Dengan dalil-dalilnya. Sekali lagi semuanya harus dengan dalil. Ya, karena itu kita dalam beragama hendaknya dibangun di atas dalil. Ya, jangan ikut-ikutan saja. Ya. Seorang murid kalau dia duduk belajar sama guru, gurunya menyebutkan sebuah perkara, tidak jelas dalilnya, wajib dia tanyakan, "Wahai guruku, apa dalilnya?" Ya, supaya dia selamat. Jangan ikut-ikutan. Jelas ya? Supaya selamat dia tidak ikut-ikutan. Maka ini metode dalam menuntut ilmu. Ya, bukan hanya sekedar mengikuti, membebek, ya, dicocok hidungnya, tidak. Tetapi dia berpijak di atas ilmu. Ya, dia mengenal petunjuk dengan dalilnya. Dengan dalilnya. Walaupun dia tidak mampu menghafal dalil, tetapi dia pernah mendengarkan dalilnya. Bahwa dalilnya adalah dalil yang kuat, pemahamannya juga sudah dia pahami, sehingga kesimpulan yang dia amalkan, dia tenang dengan kesimpulan tersebut. Jelas ya? Baik, ini 3 kewajiban. Ya, tadi saya sebutkan bahwa ilmu ada 3 macam. Ada ilmu yang sifatnya wajib ain. Ini ilmu yang wajib ain, hal-hal yang mengangkat kewajibannya. Ini 3 ya, disebut. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam. Dari agama Islam yang dia kenal, dia wajib sholat 5 waktu, dia wajib mempelajari bagaimana cara sholat. Ya. Pada saat dia masuk bulan Ramadan, dia wajib mempelajari bagaimana cara berpuasa. Dia punya harta, dia wajib mengenal hukum-hukum seputar zakat. Punya kemampuan untuk haji, dia wajib mempelajari hukum seputar haji. Dia ingin berdagang, ya, masuk dalam muamalah, dia wajib mempelajari hukum seputar dagang. Jangan sampai dia menzalimi manusia, berbuat riba, berbuat hal yang diharamkan dan dia tidak tahu. Maka wajib dia mempelajari, ada ilmu kadarnya wajib dia mengerti. Dan ada ilmu sifatnya wajib kifayah. Kalau sebagian umat sudah menguasainya, gugur atas yang lainnya. Ya. Ini ada sebagian dari bentuk ilmu. Nah, umumnya setiap tempat, setiap kota harus memiliki alim ulama yang menguasai
cabang-cabang ilmu itu sehingga manusia bisa belajar kepadanya. Ya, kalau belum ada dari penduduk itu yang menguasainya, maka semuanya dianggap berdosa karena mereka dianggap keluar dan menelantarkan. Ya. Dan kalau di antara mereka ada yang tidak mempunyai kemampuan, mereka harus pilih siapa di antara mereka untuk belajar dan mengangkat kewajiban dari mereka. Selain daripada itu, ilmunya sifatnya adalah sunnah. Dan yang sunnah dari ilmu agama itu lebih afdal daripada salat nafilah, lebih afdal daripada salat malam, lebih afdal daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari jihad yang sifatnya sunnah. Karena ilmu memang pengaruh dan manfaatnya sangat besar bagi manusia. Ya. Kebaikannya terhadap individu dan masyarakat adalah hal yang sangat luar biasa. Ya. Tidak pernah ada ibadah yang lebih agung, lebih indah seperti seorang itu menuntut ilmu, mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Karena itulah, ya, kajian-kajian yang seperti ini, kita mempelajari ilmu, apalagi ilmu yang kita pelajari di majelis ini, semuanya berkaitan dengan kewajiban kita. Berkaitan dengan kewajiban. Ya, ini adalah hal yang indah, hendaknya selalu tertanam dan selalu kita sabarkan diri kita untuk mempelajarinya dan mengulanginya. Baik, waktu sudah melebihi 5 menit atau 6 menit. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan 4 kewajiban yang wajib diketahui. Ini kewajiban yang pertama, pembahasan yang pertama sudah kita baca. Masih ada pembahasan yang kedua, ketiga dan keempat. InsyaAllah kita akan lanjutkan di season berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.